Surat Taubah madaniyah. Utai surat Taubah itu madaniyatun au ilal ayateni utawa kecuali ayat loro akhiroha ing dalam akhir surat Taubah. Mi'atun wa salasuna au ilal ayatan. Walam tutat lan ora den tulis ing dalam surat Taubah apa al-basmalah basmalah. Di anak krana saten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang iku ora ngutus sapa nabi bidarika lan mungkon-mungkon kitab batil basmalah. Kama kadene perkara iku kang den alaf apa mamin hadis sing hadis. Rawa kang riwayat ing hadis sapa al-Hakim Imam Hakim. Wa proja fi makna kula ngetokno sapa Imam Hakim min makna sange maknane hadis ala anal basmalah. Ing atase sak temene basmalah iku aman, iku akad aman. Akad proteksi dari akad aman. Lawaya alite surat Taubat iku nazalah tumurun apa surat Taubat di rafil amni krana ngilangno rasa aman. Bisa iklan anane perang. Ini ku merangi yang munafik. Wa an Hudzaifah lan saking Hudzaifah ana dawuh innakum tusammunha surat Taubah. Innakum satune sira kabeh tusammunha iku ndarani sira kabeh ing surat denarane surat Taubah ing surat Taubah. Wa ya utawi surat Taubah iku suratul Ahzab surat Ahzab. Niki kula terang masalah basmalah nggih. Walam tuktab fiha napa al-basmalah. Niki nerusaken ngaji ini. Tengah ini kula terangaken bahwa masalah mazhab itu paling angel. Jadi Kanjeng Nabi wong didhawuhi lau anfaq tamafil ardi jami'am ma alafta napa bena. Bismillah ngeten nggih kula terangaken. Kalau sampean menurut Wahabi, sampean kalau sholat di Masjid Haram di Medina, niku imamnya maca bismillah. Mboten kan. Nah, NU maca. Muhammadiyah ra maca. Jika kunut wae nasi bismillah kaya napa? Kalau terang maca bismillah. Nak verteran cara riwayat hadis. Nggih, verteran cara riwayat hadis. Niku pancen kabeh kados Barok bin Aziz para tabiin. Niku nak ngendikan ngeten. Shallaitu khalfa Rasulillah, tabiin sahabat sing menangi Kanjeng Nabi, sahabat sing ra menangi tabiin sing menangi sahabat. Shallaitu khalfa Rasulillah wa khalfa Abi Bakr wa khalfa Umar. Walam asma ahadam minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Wah, aku tahu makmum Kanjeng Nabi, makmum Abu Bakar, makmum Umar. Ora tahu krungu mereka membaca napa? Terus akhirnya orang NU kan kayak napa? Tiang. Iki ora kurang paham. Riwayate falam asma ora krungu iku ora kudu mo. Popok ya kena bisa. Misale wong riwayate ora krungu berarti ora berarti gak iso wae Kanjeng Nabi maca tapi lon. Lah tapi masalahnya nang nek dibantah. Lah nek wis ngerti Kanjeng Nabi maca lon kok kowe banter. Ora deh. Lah dibantah ngono lho, ngerti nek Kanjeng Nabi macane lon kok kowe napa? Tapi yo wong ene ora kurang paham. Lah kok ten sisi apik to? Ya apik. Mbanter barang apik ora oleh. Lah agama kok atur ngono ya kacau. Paham ya? Pancen agama mulai dhisik ngoten niku. Aturan istihad iku mau pinter-pinteran ngomong. Aturan istihad mau pinter-pinteran. Jadi orang ketemu nih NU Muhammadiyah Wahabi Syiah An-Nadir, ora ketemu. Pokoke Galia Eden nonton wae niku wis lumayan. Mergo istihad mau pinter-pinteran ngomong. Nek kula gadah cerita men balik kalau critakno, Abu Nawas itu nak udan mlayu. Diloroi kancane, udan rahmat kowe kok mlayu. Berarti mlayu kok jaga Abu Nawas timbang ida-ida. Mlayu kok rahmat yo elek, tapi ida-ida rahmat. Ya nek mlayu kan berarti ida-ida udan terus. Abu Nawas hujan tuh kan rahmat kamu kok lari ya, daripada menginjak-injak. Ini podo tunggalin Nabi Dawud. Nabi Dawud itu nabi paling sugih. Selire 90 son. Malane wong barat nak dari King David, raja napa? Dawud. Ya, cara barat tak darani raja napa? Suatu saat Nabi Dawud itu raja sing saleh. Dekne wiridan nak dalu wiridan. Sugih.
Wong bangunan tembok pagar itu saking emas. Bangunan pintu-pintu ini saking emas. Lah niku setan pinter mendo dadi walang emas, ya dadi belalang apa? Ambek Nabi Dawud dibedak, dikejar. Iku isinya ambek kanca padha waline isinya. Kowe iku nabi, mas semis pirang-pirang. Ana emas tak walane kok mbok ket. Ya ben Nabi rahmate Allah sithik iku enak kabeh. Ya rusak lah matur ngono nggih napa? Rahmate Allah kabeh sithik napa? Sopo sing ora buta rahmate. Tapi akhirnya Nabi Dawud itu salah, rondo salah. Mergo wong mate wis pirang-pirang nglawane wae kok mas ana walang mas dikit. Ini sing terkenal teng tafsir. Jebule walangi kok setan mlaku-mlaku walhasil akhirnya tok wong wedok adus. Sampai kurang ajar itu. Akhirnya matane Nabi Dawud tertumbuk mbek wong sing lagi napa? Nak carane kitab-kitab kan kitab Rasul iki gak pantes. Mau ketok gegere ben wong ra mesem-mesem. Walhasil Nabi Dawud itu kebodhon ambek walang emas mau akhirnya delok aurate wong. Mergo salah iku wis sugih roh walange kok dibet. Maka asale dari rahmati Allah sithik lae. Wa may yastagni an rahmatillah. Akhirnya teng cerita terkenal. Jebule bareng dekne ra iso mungkiri seneng. Ape dilamar. Mentang-mentang rojo. Bareng ape dilamar belalah bojone wong. Padahal cara syariat jiwae nek bojone wong ra iso diseneng. Akhirnya dia konsultasi adalah bojone iku asistene Nabi. Adene ku sare ngomong kiri, ya bener aku di 99, tapi ora ono sing kaya iku wong. Tugale wong lagi seneng gak ngono maksud di bojo ayu tapi ra kaya iku wong lagi dan. Di koleksi 99 kok pengen sing di mergo jare 99 ya ora ono sing kaya iku. Walhasil sedurunge dene tenanan nglamar di Quran niki termasuk wonten ayate. Nabi Dawud itu karena raja, dia di tengah singgasana dan dikawal lewat pintu gerbang yang macam-macam karena dia raja. Ujuk-ujuk ning ngarepe singgasanane ada 2 orang. Ini wahal ata kana ba'al qasmi istasawaru mihrab. Iddaqalu ala Dawuda fa fasi anapa minhum qalu la taqaf. Khasmani bawa ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tusdid wa dina ila sawa'id. Nabi Dawud wakil. Dene raja ning tengah-tengah istana. Mestine wong mlebu prosedur liwat pengawal lewat macam-macam. Ana wong langsung iso mlebu pas ning ngarepe napa? Nabi Dawud ngarepe kursi napa tinggal wakil. Lho napa? Terus wong lanang loro cerita. Nabi Dawud, kula gak ada masalah mbek dulur kula. Sampeyan putuskan yang benar dan seadil-adilnya. Yo tak putus adil jenenge. Apa masalahnya? Kanca kula di wedhus 90. Lah kula duwe sitok kok dijal. Wah Nabi Dawud kowe wah kowe kudu duwe. Di wedhus 90 kok njaluk sing duwe mau apa? Tenan Nabi Dawud lho duwe jelas dole. Nggih pun. Murah ilang. Jebule wong iku malaikat sing dipersonifikasi pengen bareng ilang sadaran. Lho iku ra aku. Iku ra. Jadi sing disebut ning Quran inna hadza ati lahu tis'u wa tis'una napa na'jah wal ya na'jatu wahidah faqala aqbilliha wa azani. Jadi Nabi Dawud sampai pede qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila cek goni me kowe iki 90 kok njaluk sing duwe iki. Nabi Dawud pede mulang niku. Bareng malaikat pamit, jempol ngoten. Pamit. Coba ngene, jebule dene. Akhire wazon nadahu tu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa qarrara bi'au. Wah. Ini penting kula aturaken ya, bahwa kesalahan yang kecil karena kerakusan itu bisa menempuh kemana. Kula krasa tenan. Misalnya sampean dadi kiai gede. Kula nyontokna Pak kula piyambak. Kowe nek ora rasane dadi kiai gedhe.
di mobil kijang. Iku lunga sangu 200.000 kok ora ndek. Sementara ana kiai kijang ra duwe tumpakane ontel. 20.000 duwe wis syukure gak. Nak ngono kowe kiai iku pinter kiai sing cilik mah. Kowe ku kiai gedhe kok iman duwe. Sementara kono gampang Ini menunjukkan bahwa dunia itu mesti gawa madhara. Umpama tanpa kemewahan, kita di 20.000 wis cukup. Karena kemewahan kita butuh duit 500.000. Masa gawa kijang sanu 20.000 kan ora mungkin. Ya rawani lunga tenan. Paham ya? Barang mobilnya telu itu mikir. Masa di mobil telu bojo sitok. Wah, akhirnya kan jenenge dunia mesti menarik dunia lihat. Ya memang tidak haram, tapi kan masalah. Apa nak halal itu terus apa? Lalu pulau tak latih tenan, awak pulau yang enggak pulau latih tenan. Dia tahu dia. Pulau nu nganti sampai matilan, di cita-cita seneng uredian, wajib mulang nih median dia. Karena kalau lama tidak melatih diri hidup sendiri, maka dia akan terdikte oleh hal-hal yang maliyah. Misalnya zaman aku melarat turu dhewean ya iso. Bebek dadi tokoe nek ana sing baturi sing mesti iso turu. Ya nek suwe kan sing mesti lah. Sak jenis terus ora apa-apa, nek suwe keterusan. Lha memang begitu, mencobanya pengiran begitu. Nabi Daud yang alami begitu, Nabi Sulaiman ya begitu, semua alami begitu. Sebab itu ketika Sayyidina Umar, seorang tokoh harus melatih diri hidup sendiri. Ya, Sayyidina Umar niku mimpin rakyat adil. Mimpin rakyat adil itu sudah ibadah. Tapi beliau itu punya waktu sendiri di kamar yang istrinya pun nggak boleh ganggu. Ketika ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin? Saya harus tetap punya privat dengan Allah, punya hubungan pribadi dengan Allah. Ini pulau rasanya tenang. Mereka hubungan gak menungso menipu. Misalnya kasus pulau di santri. Sebetulnya punya santri itu sudah ibadah karena kita bisa mulang. Tapi kita kan duwe nafsu. Ono cara sopan tersinggung misalnya. Ono tinggi santri saiki kabur tersinggung. Akhirnya kan setan juga bermain terus. Mulane kalau di santri cepet-cepetan bermain mbek napa? Setan. Sementing ojo maksiat sing digedhingi awal digedhingi napa? Setan. Iku selingkuh bojone napa? Setan. Mulane jarene kena apa wong minum arak rata-rata mati. Jare iku ana tenang medhot. Kena apa minum arak rata-rata wong apa? Mati. Minum-minuman keras sing dramayu teng pundi kan mati. Mergo iku maksiat sing awal ya gedeng, setan ya gedeng. Lah piye? Minuman keras kan jenenge minuman setan. Allah yo mantel mergo maksiat, minum minuman keras. Setan yo mantel mergo ombenane diombe. Jadi dia maksiat yang digedingi Allah, digedingi apa? Umumnya maksiat itu digedingi Allah, disenangi. Mungkin itu maksiat kok Allah ya gedeng, setan ya apa? Oh minuman setan diombe, setan yo mantel. Paham? Ini gua anak kebenaran, angen-angen masuk akal. Gua kalau dia tadi dibedai ora iso. Maksiat apa Gus sing apa gedeng setan gedeng. Apa umumnya maksiat itu ora awak gedeng setan ten. Iku ngrebut pacare setan. Lah tadi kan ana contoh sing luwih nyata. Iku minum minuman setan. Allah ya gedeng mergo iku haram. Setan yo gedeng mergo minumane bohong. Wala nek mati, wala nek apa? Mun kula balik bismillah balik. Bismillah itu diturunkan untuk rahmat. Sementara surat Taubah tidak termasuk surat rahmat. Jadi itu tengriku banyak pengadilan terhadap kaum nopo. Akhirnya ahli sunnah netepno. Maca bismillah khusus Fatihah. Ini ruang ngomong. Maca bismillah khusus Fatihah itu dibaca. Tapi di semua surat tidak usah dibaca. Mulane sampai nak delok kaset-kaset sudes. Niku antar surat maca bismillah nopo. Karena bismillah sudah anggap al-fatihah hanya pemisah antara apa? Tapi aneh Quran Wahabi, Quran yang beredar di sedunia. Niku Wahabi nganti mazhab Syafi'i. Gini ku nulis bismillah teng Fatihah ditulis satu. Sama mungkin delok teng omah. Bismillahirrahmanirrahim tak mau nanten kurung napa? Satu. Berarti sudah dihitung satu A.
Mulane ulama Wahabi kula sering debat kalian ulama Wahabi. Ini ku kecil khusus bismillah. Udah nang baca napa? Satu. Ini ku tulisan bismillahirrahmanirrahim mesti ditulis napa? Satu. Alhamdulillahirabbil alamin ditulis napa? Dua. Padahal harus disebut ayat, gelem ra gelem kudu diwaca. Lah nek dekne nulis satu wong maca langsung alhamdulillah berarti macane Fatihah mencu. Niku lama lagi tak takoni ngono ya menengah. Ya wong ora tak diwaca. Wong dhisik-dhisik ditulis nomor 1 masalahe. Salahane dari dhisik-dhisik ditulis nomor. Iku aneh. Jadi aneh Quran Arab, Quran Mekah. Bismillahirrahmanirrahim dan Fatihah ditulis. Sehingga anak maca langsung alhamdulillah berarti menculak nomor. Menculak. Tapi sampai makmum teng Mekah Madinah tetap ra maca napa? Bismillah. Ya akhirnya pikir menang, besok mazhab. Ini biasa mawon. Kalau kadang mau bismillah, yang buatan kok repot. Tapi memang masalah mazhab itu nggak. Nak cara kula, memang ada riwayat. Hanya bismillah dalam Fatihah yang ada riwayat itu bagian dari surat. Kalau baleni ini. Secara ilmu hadis itu hanya bismillah dalam Fatihah, sing wonten hadise bagian dari surat. Liyane niku lil Fatihah. Ini rumah. Lah cuma kalau lil Fatilah lah ini jadi masalah meneh. Kenapa surat Taubat tidak diberi bismillah? Untuk memisahkan antara surat Taubat dan surat Anfal. Jawab ulama-ulama riyen, sebagian ulama berpendapat karena surat Taubat dan surat Anfal sak surat. Jadi itu sak tema tentang ghanimah, tentang munafik. Akhirnya polemik berkepanjangan. Enggak ada selesainya. Sing jelas saat ini menjadi perilaku sosial, nak wong NU maca bismillah, nak wong Muhammadiyah ora maca bismillah. Mumpun, pokoke semua mazhab saat ini menjadi perilaku sosial. Nah, jadi perilaku sosial pun angel, dandanane pun apa? Mumpun repot, ampun ngoten niku mesti. Nah, wong NU kebablas tiap surat nggih maca napa? Bismillah. Padahal angger tuku kaset kok Arab, angger ganti surat ora usah maca napa? Tapi ki ngoten, Quran Arab dhewe tiap surat wis digawe napa? Tapi mau maca. Lah Quran Arab niku tiap surat digawe bismillah. Digawe. Tapi tetep mau sampean nak ngrungokno kaset tartilan Arab, maca bismillah mboten. Mboten. Sudah niku. Tapi Quran Arab tiap surat nulis bismillah mboten. Nulis. Saya kudu nyo kayak sithik-sithik niku napa? Ini serang kaget. Ilayah mil apa? Iya. Ya, macam. Jadi dari ini rasa diwaca tapi gitu. Motor misalnya banyak. Nulis tak motor bismillah buku pajangan. Gunanya apa ditulis nak rawat di? Pancen kacau, nek ngoten niku kah. Tapi khusus Fatihah itu memang Quran Mekah lah niku ditulis nomor 1. Nak liyane ra mboten lho. Mboten. Hanya Fatihah yang ditulis apa? Iku nunjukno nak wong Wahabi dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i. Ini ku bismillahi ayatun minal Fatihah. Ya, jadi dalam hal itu Wahabi jamak anut mazhab nopo? Syafi'i. Bahwa bismillah itu ayatun minal Fatihah. Cuma iki ora diwaca tenan. Sampeyan jajal lah, sholat teng Mekah atau teng Masjid Nabawi. Masuk yang pinggir imam, orang krungu tenang, makanya radio wajah dikon krungu piye. Mulane bener Barok bin Aziz, sholaitu khalfa Rasulillah wa sholaitu khalfa Abi Bakr wa sholaitu khalfa Umar. Falam asma ahada minhum yaqra'u napa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang bermawon Nabi itu lahir sekitar 570 Masehi. Berarti abad pinten? 570. Dapat wahyu niku sekitar 610, pinten? 610 karena Nabi dapat wahyu setelah umurnya pinten? 40 tahun. Karena terpautnya Masehi dengan Hijriah itu kisarannya 600 tahun. Sekarang kan Hijriahnya pinten? 1430. Masehinya sudah napa? 2009. Berarti kisaran tafawutnya pinten? 600 tahun. Kita tepatnya itu sekitar 570.
Nabi dapat wahyu itu 610 ya. Dapat wahyu pinten? 610. Kemudian beliau di Mekah rata-rata ahli hadis berpendapat 13 tahun. Di Madinah pinten 10 tahun. 10 tahun itu tahun ke-8 ngalami fathu. Terus tahun 9 wonten pengumuman musim. Terus tahun ke-10 terakhir Nabi Haji napa? Pada. Itu penulisan-penulisan sejarah yang mudah dilacak. Nah, sebelum Nabi pindah tenggene Mekah, ya, nah sampai sering ngaji teng pondok-pondok napa teng pundi mawon teng bahasa-bahasa kitab salaf. Bisa meru sampean krungokno nggih. Sebelum ada Eropa, ada Amerika, ada dunia modern yang disebut suaka politik, niku teng Arab niku wonten tradisi sing pun kuno, sing disebut tradisi khulafa. Ngage hak nggih, mboten ngage khok. Mboten ngage hak napa al-khok, tapi ngage napa? Hak. Tradisi napa khulafa, napa? Khulafa. Khalifu Bani Zahra, Khalifu Bani Quraidah, Khulafa Abi Bakar, Bani Huza'ah, Bani jenenge napa? Khulafa. Khulafa niku mitra. Nggih napa? Mitra politik yang berdasar kabilah atau kesukuan. Misalnya Nabi atas nama dinasti itu dinasti Quraisy. Kemudian ada bani-bani yang lain, misalnya Bani Mudlis, Bani apa, Bani Huza'ah, Bani Abi Bakar. Niku jenenge kesukuan. Mereka punya ketua suku, ya, punya tatanan politik, punya ketua suku juga punya tatanan apa? Politik. Jadi dulu itu tidak ada bentuk negara, teritorial bukan enten, batas negara karena teritorial bukan enten, tapi dibatasi dengan apa? Suku. Kalian bani-bani. Ini rumah tenan. Nanti mungkin sampean paham. Nah, ketika Nabi mulai dakwah itu kan disakiti oleh sukunya sendiri, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Jadi beliau punya masalah internal dengan internal sukunya Nabi sendiri. Tapi atas nama internal suku itu sendiri, misalnya di Darin Nadwah, ya. Di lembaga tertinggi suku Quraisy itu misalnya keputusan tertinggi itu kalau disetujui 10 orang. Yang ngetuai Abu Jahal. Abu Jahal itu gelarnya Abul Hakam. Abul Hakam, orang yang dianggap paling bijak, yang mengetahui Darun Nadwah. Niku karena Abu Thalib itu selalu menveto keputusan bunuh Muhammad, sehingga pembunuhan itu tidak pernah terjadi. Karena setiap ada vonis Muhammad harus disingkirkan, ditentang sinten Abu Thalib. Sehingga atas nama kesepakatan itu Abu Jahal, Abu Lahab, apapun bencina tidak bisa bunuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad. Niku sing disebut wa amma kana Muhammadun fakana fi khulafa'i qaumi, karena dia punya mitra yang mapan. Lah yang sing repot kayak Abu Bakar itu tidak termasuk dinasti Quraisy. Dia disakiti. Apalagi Bilal, dia hanya seorang budak. Apalagi Ammar, Suhaib, orang-orang ini. Akhirnya Abu Bakar keluar dari Mekah, bermitraan dengan khalif yang lain. Khalif-khalif ini kemudian kuat-kuatan. Misalnya dimitrai Abu Jahal, Abu Bakar ini lebih kuat. Maka suku Quraisy tidak berani karena suaka politiknya Abu Bakar di mitra kesukuan sing lebih napa kuat. Niku ana tenan mungkin sampean paham. Sebab itu kitab-kitab salaf ada istilah khulafa napa hadis. Sebab itu lewat ngaji niki sampean ampun kaget ketika pemikir-pemikir besar Islam itu dalam hal berpolitik pasti sekuler. Bukan mungkin sekuler, pasti sekuler. Ketok tangan kula mboten sampe. Bae sak ngalime kula, bae Imam Ghazali lah mesti sekuler. Nah, urusan bio napa? Tapi bukan sekuler yang mengesampingkan Tuhan atau hukum-hukum Tuhan boten. Tapi sekuler dari tatanan peradaban manusia, bahwa manusia sunnahnya pasti bermitra dengan kelompok lain. Dan kelompok lain itu bisa non-muslim. Abu Bakar, sampai kalau cerita, zaman teng Mekah itu diusir kalian tiang Quraisy. Bahkan beliau saat iman itu disakiti sampai wajahnya nggak dikenali. Untung beliau itu mitra dari suku di luar Mekah yang melindungi itu. Akhirnya Abu Bakar ke situ. Ke situ dilindungi. Ketua suku itu marahnya Abu Jahal, jika Abu Bakar mati, maka kamu ini perang dengan suku kami. Karena Abu Bakar adalah anggota kehormatan kami, khulafa Ali. Jadi dalam sejarah Islam, keamanannya Abu Bakar, Kanjeng Nabi Muhammad sendiri itu karena punya khulafa, punya apa?
khulafa. Begitu juga saat perjanjian Hudaybiyah, Nabi punya khalif, ini itu Khuza'ah, Bani Nawaf. Orang Quraisy punya khalif, namanya Bani Bakar. Dulu itu kan nggak ada teritorial kenegaraan, nggak ada, yang ada teritorial kesukuan, kelompok-kelompok apa? Kesukuan, kebersamaan Tenggrian Jaya, ketua-ketua suku. Nanti bila jika boleh SPJ kan berdasar ketua apa? Suku. Bon, ini bensamaan paham ya. Kemudian mereka ini kalau bikin perjanjian perang atau perdagangan itu dimaklumatkan saat musim haji. Perlu diketahui bahwa tradisi haji itu dilakukan juga zaman sampai jadi. Sehingga siapa yang bisa membentuk multinasional yang lebih kuat, ya, kesukuan mitra yang lebih kuat, maka bisa membentuk format cara dagang dan cara berhaji. Sekali kalah ya kalah. Ini jenenge apa pula paham. Ini sampean paham peta tentang Mekah yen ngoten niku. Bon. Walhasil awal zaman suku-suku yang melawan Nabi itu keok. Ini dengan kelimake pas Fathu Mekah. Tahun ke-9 Nabi itu sebagai tokoh Islam niku kepengin haji. Kepengin haji dikandani kalian beberapa informasi. Ya Rasulullah, haji di Ka'bah itu masih ada tradisi orang musyrik yang haji. Bahkan saat tawaf niku mereka telanjang. Saat tawaf napa? Lalu kita juga kaget. Islam nak tawaf nek pakaian ihram. Iku setengah pornografi, lho dhisik bandingane blodor, paham ge. Dadi wa alayatu fa bil baiti ya nganti saiki lah ya setengah blodor, pakaian ihram setengah apa? Jadi itu ana sejarah ya, tapi sangka udo tetep luwe apik. Sangka napa? Sangka napa? Udo. Lah niki kula cerita, kenapa kula cerita khulafa? Mitra-mitra ini kemudian yang menentukan cara haji. Cara apa? Haji. Nah, kebetulan si Abu Jahal yang punya gelar Abdul Hakam punya pandangan lanatu bil baiti saubin naqsillah fihi. Kita ndak akan tawaf. Jadi pikirannya Abu Jahal Abdul Hakam itu kayak pikirannya bocah-bocah yang lagi seneng filsafat. Nak Allah iku iso ndelok jerone dodo, nak ngono nak paling penting pandangane Allah ke kelambinan Allah ya roh, kelambinan ya Allah. Nak kowe ilmu hakikat temes mantep udo be kelambinan padha. Mergo kelambinan ya Allah, roh kelambinan ya Allah. Lah niku pikirane Abu Jahal. Abu Jahal cara berpikir paham. Jadi supaya orang itu murni dan murni itu diekspresikan lewat ketelanjangan. Karena ketelanjangan adalah kejujuran. Kan cara seniman-seniman kan ketelanjangan adalah apa? Kejujuran. Karena baju ini napa pembalut kemunafikan. Mulane gambar-gambar wong seniman cenderung apa? Udah, mergo jarene kejujuran. Tapi masalah sing ora adil kok ora gambar wong sing elek, sing panunen, sing kudisen. Ketara nafsu kok sing digambar mesti wong ayu. Pak. Lah jujur kan wong panunen yo digambar, wong kudisen ngene apa? Nyatane sing digambar mesti wong apa? Mergo roh dene nek wong ayu pornografi lah didol payu, nek wong kudisen gak payu. Mulai seneng duwe ora. Wiji-wiji seneng apa? Walhasil akhirnya setiap tawaf ini udah. Kenapa? Karena punya filsafat baju ini adalah sarana keangkuhan, sarana maksiat. Karena orang menjadi tidak jujur, menutupi kekurangannya. Cara pandang begitu oleh Abu Jahal Abdul Hakam ini. Berjalan tradisi tawaf udah. Dan itu nggak bisa nih. Sampai nak aliran-aliran sesat dalam Islam, ciri utamanya sinak wiridan nampu dipatah ini berapa? Paham? Jadi kita juga kayak mudo para ibadah itu sejarah kuno. Di pinggir Ka'bah tawaf narudo kalau paham ya? Mulane pengumuman di finali wa Allah yatu fabil baiti ya. Mane saya berono aliran kok wiridane udo iku fashab mesti sesat. Iku tradisi cetakane sinten? Abu Jahal. Lah Islam nak ngerubah ora tau tenanan. Mulai bisa Islam nak ngerubah setengah-setengah. Delalah gentine pakaian Islam wis setengah napa? Udo. Iku berhasil disebar tenan pakaian Islam.
Oh, tempakan yo ora oleh katokan cekak ngene apa? Itu pengeran senine. Muga umroh oleh anak-anak jin ya karo anak man to. Tapi sunai pengeran ngoten. Ikram itu pakai apa? Pakai. Sebenarnya pengeran kertane ngoten ora kena dibantah. Paham ini. Jadi artinya begini, ini kalau cerita, kenapa saya tadi memberi mukaddimah. Apapun alimnya orang, cara berpolitik pasti sekuler. Karena begini, semenjak dulu cara menentukan format ibadah sama dagang ini berdasar koalisi terbesar. Koalisi terbesar ini kemudian yang berhak menentukan format. Bagaimana cara beribadah, cara berdagang. Sehingga Nabi Muhammad piyambak dulu pertama di Medina juga berkhulafah, bermitra sama Yahudi, Quraisy dan Bani. Karena beliau tidak dianggap legal sebagai warga Madinah, kecuali orang-orang penduduk Madinah, mitra-mitra ini mengakui kependudukan kewargaan Nabi Muhammad. Jadi mulai orang Islam diutang jasa sampai orang Yahudi. Mergo kependudukan Nabi Muhammad diakoni orang Yahudi. Bani Quraisy itu kalian apa Bani? Cara orang yang diusir. Mereka tidak ilegal. Niki kalau cerita sejarah. Mulai masuk sak gede ini Khomeini zaman revolusi Iran, zaman Goleno Pahlavi. Khomeini mitrane mbek sinten? Mbek Perancis. Tokoh ulama Syiah Imam Khomeini. Terkenal Syiah anti non Muslim. Tapi dalam berpolitik Khomeini pas pengasingan tembudi Temekang atau Perancis? Perancis. Di Pak Niasyani sinten Ali saya. Paham? Semua ahli sunnah komen. Ahli sunnah itu zaman pemerintahan Saddam mitraan ke Amerika ngelawan Iran. Paham ya? Selawat Syiah gede Amerika. Mau lawan zaman Syiah Iran Kurdi mitraan Amerika boleh no. Jadi orang-orang sejarah politik kok wong fanatik. Lalu rasa kok apa enggak tidak tahu kalau oh itu kenapa banget. Apa ukuran Islam itu kan istrinya jilbab apa enggak rasa banget. Orang-orang sejarah politik orang tidak berpandangan apa saya. Paham ya? Pemenang jadi kayak aku orang politik orang ulama tenan malah bujute sekuler gak kula keren bujute sekuler. Cuma sekuler wong alim niku modalnya ikhlas, modalnya apa? Buat sekuler lah kok apa? Karena sekuler pada orang alim itu tidak sampai mengesampingkan hukum Tuhan, tapi kompromi-kompromi sama fakta sosial, sama fakta apa? Sosial. Khomeini itu orang Syiah, ingin mendirikan negara Islam menggolengkan Pahlavi zaman itu. Nggih, menggolengkan napa sinten? Pahlavi. Niku zaman pengasingan sing nampung sinten? Begitu sejarahnya Saddam Sunni, mitraan dengan Amerika karena perang dengan Iran. Awal zaman Kurdi mitraan dengan Amerika golek sinten? Saddam. Padahal Kurdi sih ya, jadi toko sih mesti gede Amerika, si wong Iran. Begitu juga di Afghanistan. Hamid Karzai ini ku sangka kelompok Syiah. Mula Umar Usama Sunni, koalisi be Amerika. Iku tak ganti kadang tokoh Syiah, kadang tokoh Sun. Bung Hatta riyen ngusir Belanda. Kerjasamane kalian Belanda. Bung Hatta riyen pas Indonesia dijajah Belanda malah kerjasama be aktivis anti penjajah. Yang ada di Belanda dan beliau juga hidup di kata sejarah-sejarah koalisi kemitraan dengan non-nokomut Indonesia ngusir Jepang baru kayak sekutu ngebom Jepang Indonesia malah ngomong paham ya? Ini kalau cerita dulu Nabi juga gitu punya khalif sama kalau nggak percaya baca kitab Hayatus Sahabat itu detail sekali khalifnya Nabi zaman di Mekah Bani ini di Madinah Bani ini. Karena mulai dulu yang namanya kewarganegaraan itu diatur betul atas nama suku, apa atas nama kafir. Yang saat ini diperlakukan Arab Saudi. Misalnya sampean badhe teng Mekah, mungkin niku kan kudu ana napa? Kafir, wonten apa?
kafir. Untuk mendapat surat iqamah itu harus ada persetujuan dari warga negara sana. Jadi apa? Kafir. Begitu juga dulu Nabi di Medina bersyarat harus dapat persetujuan suku setempat, termasuk saking Yahudi apa? Bani Quraisy. Ngapa Quraisy kalian Bani? Di Mekah juga. Nah, sehingga sekarang ini kalau cerita sekarang. Sekarang yang menentukan sebuah negara modern juga sama, yaitu berdasar demokrasi. Di mana suara terbanyak maka pegang otoritas untuk menggulau rentah atau mewarnai sebuah negara. Makanya umat Islam boleh berpolitik seenaknya asal menuju otoritas itu. Cek ngitung jilbaban seorang, cek ngitung stabilitas seorang, pokoknya mesti khulafah. Ini benar Islam ekstremis ngertos. Jadi tidak bisa hidup tanpa khulafah, itu tidak bisa. Karena untuk menentukan sebuah mitra, sebuah otoritas itu kepada siapa, tentu yang didukung mayoritas. Dan mayoritas ini khulafah namanya. Misalnya dari berbagai partai pendukung, dari berbagai koalisi partai pendukung. Kalau dulu khulafah berdasar suku, di era modern berdasar partai. Tapi mulai dulu ada yang namanya khulafah itu ada. Yes. Yang namanya apa? Khulafah. Sebab niku dalam ketegangan Nabi kalian tiang Mekah, tidak sampai ada pembunuhan. Loh kok sakit materi seperti sampean bayangno. Betapa teori kemitraan itu kuat zaman itu, sampean tak terang. Mungkin sampean jeling-eling. Ana eling yo ora roh. Nabi iku badhe dipateni, wong jelas-jelas Abu Jahal kuwene sak boleh Muhammad. Kira-kira jitet Muhammad tiap saat yo iso, wong kanjeng Nabi trimo wong sitok kere dhewean. Tapi dalam pelaturan kompensasi hukum bilateral antar negara itu, hukum antar negara itu, seorang pembunuh niku kena koat, kena kisot bayar 1 unta. Dan waris akilahnya bayar 300 unta. Nak bunuh sengaja malah walhasil itu berat. Sebab niku Abu Jahal berencana setiap satu kabilah ngirim satu pemuda dari berbagai semua kabilah di Mekah. Dan setiap pemuda itu andil dalam membunuh. Dengan demikian pembunuh Muhammad adalah mewakili dari berbagai kabilah dan dengan demikian tidak bisa dituntut. Itu hebatnya hukum itu. Jadi ada hukum internasional. Kata suku Quraisy yang mateni Muhammad itu mesti disalahno suku-suku yang lain. Itu hebatnya. Jadi Mekah dulu itu modern di bangsa ini. Saya ingat pokoknya Wahabi raja. Jadi modern apa? Modern real. Paham ya? Makanya Abu Jahal itu langsung mateni Nabi. Di antara ide besar Abu Jahal adalah bagaimana semua suku mengirimkan pemuda terbaik, kemudian semua pemuda itu terlibat dan ikut andil dalam pembunuhan Muhammad. Sehingga dengan format ini, pembunuhan ini tidak bisa dituntut. Ya nanti kira nggak bisa secara ini. Itu nunjuknya bahwa sistem hukum itu jalan, paham ya? Kenapa? Nah sekarang, ini kalau cerita. Sekarang semua sistem itu dihilangkan atau minallahi wa rasulihi lan nasi yaumal hajjil akbar. Semua perjanjian sing jelimet tentang hukum-hukum internasional ini dibatalkan semuanya sekarang pakai hukum Islam. Jadi mitra-mitra koalisi ya dibatalkan. Semua standar haji berdasar mitra koalisi juga dibatalkan. Sekarang standar haji pakai standar Islam. Yaitu tawafnya secara Islami, cara berhaji juga secara Islam. Itu maksudnya baru minallah wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annawa bari'um minal musyrikin. Artinya minal uhud dari semua perjanjian politik yang terikat kontrak dengan aturan-aturan bersama orang musyrik. Semua itu sudah dibatalkan. Makanya pidato Nabi tentang haji wada kan semua hukum yang disahkan zaman jahiliyah atau tahta qadamayya hadi sudah saya pendam di bawah telapak dua kaki saya. Maksudnya dibatalkan. Pidato Nabi tentang haji wada termasuk semua aturan yang terjadi zaman jahiliyah dibatalkan semua. Kalau perjanjian jahiliyah itu dijelimet. Tapi ya berkahnya banyak. Paling tidak ada aturan suaka politik, tidak main bunuh, tidak main tikar.
Mulane sejarah Mekah nu sampean nak maca sejarah Kanjeng Nabi unik. Wong Kanjeng Nabi ku dhewean. Pendereke Timo Ammar Bilal tuh hebat kiri kabeh kiri budak. Kok ora langsung dipareni? Kok ora langsung dicincang? Padahal Nabi sempat 10 tahun, 13 tahun teng karena aturan ketat tadi, aturan ketat hukum internasional tadi urusan mitra-mitra ada paham ya apa? Urusan apa? Mitra koalisi, mitra partai. Podo partai Islam ora iso disingkirno ning alam demokrasi. Mergo mitra partai demokrasi. Paham ya? Partai Islam ya ora iso anti partai non Islam. Mergo mitra koalisi kebangsaan. Akhirnya ya Allah ketuhanan. Paham ya? Itu hukum ya. Artinya itu tua sekali, ya tua. Sampai jelas sekarang sejarah India jadi Pakistan, jadi Bangladesh itu bukan kerja keras Iqbal dan Abdul Ala Al-Maududi saja, juga campur tangan Inggris. Ya betul. Perjuangan untuk jadi Pakistan negara Islam itu bukan hanya perjuangan Iqbal dan Abdul Ala Al-Maududi, tapi juga ada campur tangan apa? Inggris. Pisah Malaysia saking Singapura atau Singapura dari Malaysia, paham ya? Dan sebagainya. Artinya dalam geopolitik tidak ada sejarah di mana sebuah negara yang ditentukan oleh orang Islam di negara mana saja. Tapi ini bukan berarti kita sekuler atau liberal, boten. Ini fakta sosial. Dalam perdagangan juga sama. Mbok kiai paling khusus sundul langit, mbok pondok paling sufi sundul langit, nak kulaan sampo atau sabun ning Cina. Ya ora nak Cinane duwe herder. Ya ora nak ning Cinane no gambar salib. Mbok wong sufi kaya apa nak dagangan mesti seku. Wala aku santri malah kusuk. Mbok wong sing celuk wali sundul langit nak dagangan kebaben apa? Jadi sama aja kaget kenapa politiknya kiai dekat dengan non-muslim, dagangan juga dekat dengan asal mati dunia mesti terkait sama hukum-hukum ini. Gelem ra gelem ya ngene. Paham? Ibadah sampai santri tapi nak dagangan mesti wong kita ambek Cina. Kadang kula ning Pak Kaji larang ning Cina murah. Ning Pak Kaji utang dicurigai ning Cina oleh. Ora itu kok kritik wong padha imame ora percaya, ora iso ngono dagang. Dagang pengerane batin kok. Padha politik ya pengerane untung rugi. Ora iso partai Islam ora bersatu ya malah koalisi partai lain. Ora iso politik dewane bagi untung rugi nih. Paham ya? Lah aturan sing limet ngoten niku setelah Fathu Mekah niku dihapuskan semua. Ada maklumat dari Allah, aturan itu tersingkirkan sembilan. Sehingga meskipun ada koalisi terbesar tidak boleh menentukan format cara berhaji. Wa Allah yatu fabil baiti oryan. Jadi gambarnya terus Ka'bah dulu itu milik bersama, di mana semua orang boleh haji dengan cara masing-masing dengan format yang ditentukan mereka. Tapi setelah ada surat baroah orang musyrik tidak boleh haji. Berarti kan batal semua atau hak mereka bisa haji kenapa? Batal. Makanya maklumat pertama wa alla yahujja badal aminus rikun wa alla yatu fabil baiti oryan. Dan sama dong kenapa disebut maklumat pembebasan bedong? Paham apa? Bedong orang mau bebas orang payah. Jadi khulafah ini jadi apa? Khulafah. Taman kalau ingin detail itu baca di kitab kayak Hayatus Sahabat atau Ibnu Katsir. Punya kitab-kitab yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli sejarah. Yang mu'alifnya itu latar belakangnya ahli apa? Sejarah. Itu nanti kelihatan. Anak riyen Nabi itu akrab banget yang musyrik. Bahkan Nabi itu bisa urip nganti sepuluh baru kayak wong musyrik. Rupanya Sayyid Abbas. Sama tak cerita nih ya. Nabi Muhammad niku piyambakan teng Mekah Islam. Tiap musim haji niku ketemu tiang-tiang Medina. Tiang Medina didakwai Nabi iman. Gini ku sekitar 70 orang. Niku terus matur ngeten, ya Rasulullah, timbang sampean ning kene diguyo-guyo, pindah mawon teng Yatsrib. Riyen Medina jenenge napa? Yatsrib. Pindah mawon teng Yatsrib. Jare Kanjeng Nabi, aku rong diperintah pengiran. Niku bareng musim haji berikutnya ngotot dipindah. Niku nggih perjanjian politik.
Kanjeng Nabi sebagai bocah junior dibaturi saya sabar, sama delok tentara dibaturi sinten saya. Saya apa sih paman? Zaman itu saya musyrik, saya apa? Musyrik. Apa Ibnu Abbas? Saya musyrik. Karena perjanjian itu manggil tenggene fisik bin si Abi Makkah. Nenggone lereng gunung, he para wong Yasrib. Nak kue pancen serius nanda tangani kontrak, di mana Muhammad gak mbok sio-sio. Ora kue nak wis bosen mbok tinggal. Yo tak lepas ponakan kuwi. Tapi nak kue mbok bosen mbok tinggal, atuk mulai saiki Muhammad gak usah mbok goworo. Mergo sak elek-eleke wong Mekah mahum biqatili. Sak elek-eleke wong Mekah, sak geding-gedinge wong Mekah tidak akan membunuh Muhammad. Mergo apa? Terikat perjanjian. Mulane sampai sama tentara do kaget. Wong gedinge ngono kok gedinge ngono-ngono tok. Paham ya? Cara Madura wis bacok, cara wong sambat kemudian ngono apa? Wong gedinge ngono kok ngono-ngono. Paling sholat dikai plekong kan ngono-ngono tok. Paham ya? Enggak sampai napa Bu? Mulane saya Abbas berani jamin nak kowe ra tenanan Muhammad atone Mekah mung sak elek-elek wong Mekah magum biqatili tidak akan sampai napa Bu? Mergo aturane kok dadi aturan kesetelan, kesukuan, kekabilan bulat nang detail. Napa? Detail. Lalu ibadate Mekah. Mulane Mekah mbek Madinah modern iki. Modern apa? Dalam tata negara, cara berbangsa modern. Saat ini malah bu, saat ini kan kaulan wahidah. Ibadah standarnya dua lebih. Napa saat ini kan malah kaulan apa? Itu kono kemana kita tidak tenang. Wong kanca kula gawa Sawarikul Anwar karangan Sayyid Muhammad ke imigrasi di Sahadat. Kedaga wis mus. Kanca kula iso maca Fathul Muin. Mas aku selesai tersinggung, aku Islam mau libai terus ning imigrasi di Sahadat no. Mergo gawa kitab sing cara mereka kurang bid'ah sih. Masa Sahadat aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mu'alaf. Cara sampean-sampean ini NU di Mekah mu'alaf. Mu'alaf di Sahadat. Ziarah kubur sirik, tawasul sirik. Jadi ahli sunnah darani barang salah senengane maksiat. Nak wae senengane di paham. Nak bahasa Jawa enak, ora darani sirik, darani maksiat. Oh, bujat ngono to. Dadi ora ono bahasane, ora jelas. Bocah nakal, bocah bujat, bocah ora jelas. Apa ngono, ora tau muni apa? Paham. Sebab itu baru di sini maklumat tidak hubungan Allah dengan musyrik itu seputar aturan-aturan tadi. Termasuk akhirnya ada aturan innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Lewat aturan ini, lewat maklumat ini semenjak ini tidak ada hak bagi orang musyrik untuk haji ba'da 'amihim. Paham? Ini maksudnya aturan-aturan yang dibatalkan, termasuk pembatalan hak orang musyrik bisa haji. Boleh ini semua mawon sinau jiwinah, soalnya kira-kira ngono, garis umumnya kira-kira. Fa'adana mongko ngumumna sapa tidina al-yauma nasri bimina biadil ayat wa alla yahujja ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti napa quryan. Wa la yatufu lan ora bil baiti ana ing baiti wong sapa quryan sapa wong itu. Rawahu riwayat ing hadis sapa Al-Bukhari. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Fa in tubtum lamun tobat sira kabeh minal kufri saking kekafiran. Bahwa mongko tawi apa taubat utawa bahwa mongko ditaubat hukum iku khairun luwe apik lakum kedue sira kabeh. Wa in tawallaitum mbon illa lajinan. Wa in tawallaitum lamun ningu sira kabeh anil imani sang iman fa alamu mongko ngerti sira kabeh annakum sak temne sira kabeh wiru mu'jizillah iku ora bakal iso nglemahno apa. Wa basil lan ngekei berita sira ngekei maklumat sira akhir tegese ngekei maklumat sira alladzina kafaru ing wong sing kafir ada sing lan siksa alimin kang nglarang mukmin kesingkang sing larang. Lan iki kula tak terusaken iki ben sampeyan gak salah paham ya. Hukum Mekah riyen itu lebih modern dibanding hukum internasional saat ini, nak masalah perjanjian. Jadi riyen itu ngeten antarane ulama wae. Perjanjian saat dibikin itu harus dimaklumatkan, ya. Saat dibikin harus apa?
dimaklumatkan. Begitu juga saat dibatalkan. Itu tidak boleh sepihak, juga harus apa dimaklumatkan. Dan maklumat itu harus yang kira-kira didengar orang banyak. Kalau dulu kan nggak ada TV, nggak ada koran. Gini ku diumumkan di musim haji. Karena musim haji adalah terkumpulnya beberapa kopi. Jadi musim haji dipilih sebagai media karena di situ waktu kumpulnya orang banyak. Orang khianat tersuntak-suntuk dibatalkan apa sepi. Sebab itu Quran itu wonten tradisi ngoten. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Wa imma takhafanna, jika dalam mitra perjanjian itu kamu takut dikhianati atau curiga mau dikhianati, fambit ilaihim ala sawa. Maka umumkan bahwa kita juga dalam posisi sama. Kowe nak khianat, aku yo khianat. Nak kowe batal perjanjian, aku yo batal perjanjian. Iku riyen, jadi modern sekali dulu perjanjian. Kanjeng Nabi piyambak diwarai pangeran, diutus pangeran. Ketika orang musyrik atau musuhnya itu melayani janji, Nabi juga harus mengumumkan bahwa perjanjian ini batal. Paham ya, apa? Fambit ilaihim. Sebab itu aturan-aturan kemusyrikan yang mau dibatalkan juga ngenteni diumumkan secara terbuka. Gini ku Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kan ngumpulno teng Mina pas musim napa diumumkan di Mina terbuka. Para suku ini disebut semua. Sekarang semua perjanjian dengan kita kelompok Islam batal semua. Disebut hadhihi napa disebut napa barawalatum dinallahi wa rasulihi illal ladzina ahadtum. Ahadtum itu cara naku ini jenenge fi'il madhi sing wis mbok lakoni perjanjian sira kabeh. Kamane wis dadi perjanjian yang sudah ditandatangani, aturan yang sudah dijalankan itu batal semua. Lah yen nggak ada prakondisi ini modern Islam wonten pranapa kondisi. Batal itu kan merubah beberapa teknis yang terkait. Juga terkait dengan sarana prasarana yang terkait. Sebab itu dikasih waktu 4 bulan untuk semua mempersiapkan menyongsong perjanjian baru. Ini ku fasihu fil ardi napa arba'atan napa asyhur. Jadi modern sekali itu orang batal terus dieksekusi ngoten. Wonten pra peradilan, wonten pra napa eksekusi. Durunge difinalkan wonten apa? Cara sakniki prakondisi. Paham napa? Dan itu diberi waktu arba'atan napa asyhur. Lan kula bolak-balik sumpah, kudune kabeh santri utawa wong alim kudune modern. Paham ya? Karena Quran itu sangat modern. Paham ya? Dene nek modern no ya rapati ngalim, ora rapati paham. Paham. Karena ndak artinya kalau kita sering baca Quran itu tahu betul bahwa Quran yang meskipun hukum samawi itu aturan-aturan teknis itu dipersiapkan betul, termasuk aturan cara perjanjian, cara membatalkan, cara membuat prakondisi, termasuk prakondisi setelah dimaklumatkan itu ternyata ada fasihu fil ardi napa arba'atan napa asyurin, diberi tenggat waktu berapa? 4. Jadi tidak langsung dieksekusi tapi ada napa prakondisi. Berarti kalau melihat Quran begitu kan lucu kalau kita terus main pukul enaknya di orang-orang maklumat, orang-orang perjanjian, ngerti-ngerti digrebek, dipukuli dan sebagainya. Ada aturannya. Wong ngadepi wong musyrik yang jelas-jelas sirik mawon wonten masa jeda pinten 4 bulan. Baru setelah masa jeda 4 bulan faidan salakal asyurul hurum faktulul musyrikin. Jika dalam prakondisi itu orang musyrik tetap ingin melawan, artinya tidak menerima format Islam, tapi mereka ngotot dengan formatnya sendiri. Misalnya format Islam, kalau haji nggak boleh glodor. Format mereka tetap glodor. Setelah 4 bulan seorang musyrik ngotot dengan formatnya sendiri, orang Islam tentu ngotot dengan format samawi, maka faqtulul musyrikin baru terjadi boleh perang. Karena perang ini adalah perebutan format haji. Wong musyrik ngotot oleh glodor, wong Islam tetap tidak boleh glodor. Itu diberi waktu kita 4 bulan. Faidan salakal asyurul hurumu faqtulul musyrik. Jadi indah sekali Islam, rasional. Semuanya itu ada tenggat waktu, ada aturan main.
Akhirnya dalam waktu 4 bulan itu banyak orang musyrik yang masuk Islam. Paham ya? Karena diberi waktu. Andai kan tidak masuk Islam, boleh diperangi. Jadi itu faidan falasol asyurul hurumu fatatulun apa? Musyrik. Paham ya? Jadi orang kok ayatnya gue jupuk faktulun musyrikin. Kok ketemu musyrik pas ini orang diwaca ngarepe faidan falasol. Akhirnya jadi ekstremis. Jadi apa? Buat pelatar sakan ya. Ilal ladina kecuali wong akeh akad kang nglakoni kang napa nggawe akad perjanjian sira kabeh minal musyrikin sanging pira-pira musyrik. Semalam yang kusukum lan iki. Mongko nuli orang rusak sapa musyrikin kang ing sira kabeh sean babar pisan min surutil ahdi sanging pira-pira syarat perjanjian. Walam yudhiru lan yo ora bela sapa musyrikin yo awinu tegese ora bela sapa musyrikin alaikum ngatasi sira kabeh. Ahadan ing wong suci minal kufari saking wong kafir. Fa'atimu mongko nyempurna sira kabeh ilahi maring musyrikin akdahum ing perjanjiane musyrikin. Ila muddatihim ilang tidho imuddatihim tumeka maring enteke perjanjiane musyrikin. Allah dirupani perjanjian ahad kang wis nglakoni perjanjian sira kabeh alih ing atase uhud utawa alih ing atase muddah. Lah niki apike Islam. Sedang orang-orang musyrik yang tidak melanggar perjanjian dan mereka tidak pernah berkhianat dengan membantu orang kafir memusuhi Islam. Fa'atimu ilaihim ahdah. Maka perjanjian itu harus kamu pegang, enggak boleh dirusak. Mergo inna wa ta'amni Allah yuhibbu seneng sapa al muttaqina ing grogro sing takwa. Bi'it mamil uhudi kelawan nyempurnakno napa perjanjian. Saiki paidan salah ngomong kon alikane wis entek foroja tegese wis entek wis metu apa al asyurul hurum pira-pira wulan haram. Wa utawi al asyurul hurum ku akhiru mudati tajil itu batas akhir jeda nggih, batas akhir napa? Jeda nggih, masa napa prakon di sini cara batas saniki napa prakondisi. Akhiru mudati tajil. Faktu mongko merangi sira kabeh al musyrikin ing pira-pira musyrik khaitu wajad tubuhum. Kapan wae metu sira kabeh hum ing musyrikin fi hilin ing dalam tanah halal au haramin utawa tanah haram. Wa kudulan nangkep sira kabeh menangkap sira kabeh hum ing musyrikin bil asri lan boyong. Waktu ruhum lan ngepungo sira kabeh hum ing musyrikin fil kilai ing dalam pira-pira cara mriki terowongan napa-napa wa khusun lan pira-pira benteng. Hatta ya terus sehingga kebentel sapa musyrikin ilal qatli maring perang atau pembunuhan awil Islam atau Islam. Waktu dulan nopo ngawasi sira kabeh. Lagum kedhe musyrikin kula marfadin ing saben-saben tempat pengawasan. Etori kentek sedalannya suku nabu kang bakal liwati sapa musyrikin ku ing tore. Wa nasukuli tena sopi lafaz kuli ku ala nasil khofit ing atase najak khofit. Fa intabu mongko lamun tobat sapa musyrikin nal kufri saking kekafiran. Wa apa mulan padha nglakoni sapa musyrikin as-shalat ing salat wa atau zakat. Lan padha nglakoni zakat. Fa qalu mongko bebasno sira kabeh sabilahu ing dalane musyrikin. Wala ta'aradu lan aja nyinggung-nyinggung utawa aja ganggu sira kabeh lahum maring musyrikin. Inna wa ta'tamli Allah iku ghafurun aga nyepurane rahimun tur akeh welase. Liman kedhi wong tobat kang tobat apa man. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Wa in ahadun namun jaluk akad damai, jaluk akad suaka politik terus saniki. Mulane Quran modern ya. Mriki niku akad suaka politik. Wa in ahadun lamun utawi wong musyrik jaluk suaka politik, akad aman. Minal musyrikin marfuun bi fi'lin yufassiru. Istajaraka tegese jaluk akad aman sapa ahadun nal musyrika isira. Oleh maknani Imam Suyuti istakmanaka tegese jaluk akad aman, jaluk suaka politik sapa ahadun al muslimin ka ing sira. Minal qatli saking den pateni, saking den serang. Fa ajirhu mongko ya kudu ngekeki akad aman sira hu ing ahadun minal muslimin. Aminhu tegese ngekeki akad aman sira hu ing ahadun minal muslimin. Kata asma singgo krungu sapa ahadun minal musyrikin kalam apa ing dawuh Allah Al-Qur'an tegese Qur'an. Jadi wonten pembinaan sedang orang musyrik yang ragu, ya, dalam waktu 4 bulan dia kan ragu. Apa tetap musyrik, apa ngikuti konsep Islam. Ya. Masa jeda 4 bulan ini tentu membuat bimbang. Apa dia tetap dengan format kemusyrikan, apa tertarik sama Islam. Nah tentu tertarik itu butuh pendalaman, butuh pelatihan. Maka jika orang musyrik minta Muhammad, minta Nabi untuk didamaikan, dilindungi,
di masa jeda karena ingin belajar Islam harus dilindungi dan harus diajari Islam. Hatta yasma'allah kalam. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi orang pelan-pelan yang dibahas kemudian ingin membandingkan Islam dengan kemusyrikan, diberi hak. Karena mereka diberi hak belajar tentang keislaman. Wa in ahadum minal musyrikin tastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'allah kalam. Nah, saiki ora tau dibina pelan-pelan. Paham, ini Quran ini buatan dawuh Gus Ba, buatan dawuh ulama, ini dawuh Allah. Bahwa semua yang terkait dengan makhluk antar manusia itu doa aturan. Ini kalam Allah, nggih buatan gawe-gawe kula. Harus ada aturan. Di masa jeda dengan orang musyrik tentu ada kebimbangan. Masuk Islam utawa syirik. Dan tentu kebimbangan ini butuh pendalaman, pelatihan, perbandingan sehingga mereka diberi hak istajaroka di fa'adir hatta yasma'allah kalam. Paham ya? Mana bener kok itu wae. Mestine ora ana wong alim sing gak modern. Paham? Mestine. Paham ya? Nah, tapi Quran dijupuk sebagai wiridan demi istighfar bus warga, istiqomah jamaah mlebu napa? Swarga. Angger Quran kok terkait hubungan manusia itu ora ono. Iku napa? Bareng orang modern mitraan dengan muslim sekuler, orang Islam. Padahal aturan itu ada di Quran, mitraan dengan muslim itu ada aturannya. Paham ya, Pak? Ada apa? Ada aturannya, ada formatnya. Termasuk niki wa in ahadum minal musyrikin tastajaruka kenapa? Fa'ajirhu hatta yasma'allah kalam. Paham ya? Jadi masa jeda itu masa bimbang. Di masa bimbang mereka punya hak untuk mendalami Islam atau memperbandingkan Islam dengan format kemusyrikan. Dan itu Nabi dan para sahabat wajib melindungi. Summa ablihuma mana harus di tempat yang aman, harus diproteksi. Paham ya? Kalau saat ini harus diberi suasana apa boleh? Itu aturan Islam ya, sing lewat kitab suci. Tapi saya ini sudah apa? Nak ngoni kono Quran ini gak apa. Pokoknya agar jalin mitra beung Kristen, be non Islam. Sini wes non. Apa PKS tidak tahu itu? Ya apa? Repot tadi. Semua kalau betul melok-melok, kalau mulai ini golput. Pasti golput itu mereka betul. Nak orang murid golput haram. Kalau ini tidak mau bagi di bujur, tapi golput orang ini kan haram. Dan itu juga ada fatwa nih kan gue ngawam, udah ngalimnya kayak fatwa. Padahal, wong ketuane mu ibu bakku udah. Nah, ketuamu ya kisah ini sih penambah iku lho. Lalu bakku. Dia buat betul golput, ada golput itu mari itu banyak pangeran dosen kula banyak golput. Ini banyak golput kula ya. Wingi delalah niku pas pilihan legislatif pas kula ke Mekah. Juga pilihan presiden, ini kan buat nanti niat golput. Jadi kalau nanti wong teng TPS ibu bojo kula kartune ra ilang kok iso ilang. Kok iki pegete TPS kok jak mlebu kartu ilang. Wah nggih boten asal bojo beneran om. Jadi nasib kula kok nasib golput, jadi boten niat golput tapi nasibnya napa? Golput. Nah, sampean kudu milih wajib. Anutmu sampean wajib anut napa? Ya anut wajib. Wae sing ra ngrasa alim kudu anut napa? Nah alim yo saingan fatwa, antara wong alim bisa saingan apa? Fatwa. Sitok fatwa SBY, sitok fatwa JK, sitok fatwa sembako. Yang jelas ngoten nggih, sakniki sampean menjadi kula pancen niat tenan nggih. Saya ini ngendikan boten di depan jenengan, di depan Allah. Kula boten urusan, sampai jenengan boten urusan. Wong kula ngomong ni ora kisabe, paham sing kitab kula boten jenengan tapi pengen. Jadi Quran itu mengatur hubungan dengan manusia termasuk non-muslim. Mulai dulu. Bahkan Nabi itu bisa hidup terlindungi termasuk barokah jasane non-muslim. Yaitu gara-gara sistem kemitraan, sistem suaka politik. Rian terus Islam yang ada di Palestina dulu namanya Sam. Sam itu dulu teritorial Romawi. Yes. Rian Sam teritorial apa? Romawi. Sehingga komandan teritorial Romawi di situ ada Heraklius. Ini di surat Nabi.
Karena Hiroklu tidak Islam, tapi dia ngakui Nabi Muhammad sehingga memberi suaka politik pada umat Islam yang di kawasan situ. Termasuk Raja Kabasa. Sebelum Islam pun dia sudah memberi suaka politik sama Kanjeng Nabi. Mulanya Nabi itu sering hijrah. Itu bukan berarti tempat tertuju itu sudah menjadi Islam. Nabi diambak di Mekah, orang Islam mau Mekah, kemudian orang luar negeri. Orang dalam negeri, orang Islam, kemudian luar negeri. Tapi Nabi sering keluar. Nabi hijrah ke Madinah itu kan hijrah ketiga. Hijrah itu ilau habasati ula, ilau habasati sani. Itu saja ada yang mengatakan sempat hijrah ke Taif. Ya, dan kitab-kitab para yang besar, tapi juga sempat hijrah kemudian. Tapi atas nama sistem suaka politik tidak ada masalah hijrah sama daerah non Muslim. Jadi kok nganggo sistem kafalah, sistem apa? Kafalah. Cara saniki kafir. Paham ya? Untuk diakui warga negara di situ, dia disetujui oleh ketua suku. Jadi kan sama kita Irian Jaya, contoh paling gampang untuk menjadi anggota sana, misalnya SBY digoni pakaian khas adat sana. Anggota JK digoni, anggota digoni ngono dianggap warga sana. Anak suku, ini apa? Itu memang dulu ya begitu itu. Sehingga keberadaannya dilindungi dan dianggap warga situ. Nah kompensasinya termasuk nggak boleh dibunuh, diusik, digangguan. Tapi gitu, karena Nabi juga mengalami hal yang positif dari mereka. Allah mengharuskan Nabi juga menerima itu dari mereka. Rupa-rupanya wong sing rong gelem Islam lah nanjuk perlindungan Nabi wajib nopo. Ini adil, orang kok gelem dilindungi, ra gelem. Akhirnya ono hukum wa in ahadun minal musyrikin astajaroka ya fa'ajir. Saya ya gentenan nek makna ono musyrik di perlindungan kuwe ya fa'ajir hatta ya apa kalam Allah tumma ablighu napa mana. Nah, tapi kan musyrik ya anggap ae dari kaki annakum qaumul la ya'lamun. Anggap ae cek musyrik mergo ora paham. Paham ya? Ora mergo musuh iku kuwe. Mulane Nabi ngendikan Allah mati qaumi fa innahum napa la ya'lamun. Jadi sami kalian niki summa ablighu makna mergo dari kaki annahum qaumul la ya'lamun. Beri mereka rasa aman karena bagaimanapun mereka belum tahu. Fa'adilhu mongko ngekei akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Amin bu. Tegese ngekei akad aman sirahu ing ahadin minal musyrikin. Hatta yasma'ati gong rumus sapa ahadin minal musyrikin kalam Allah ing dewe Allah ing Quran atiksi Quran. Suma abligu mongko nuli nyampekno sirahu ing ahadin minal musyrikin makmana bu ing tempat daerah ahadin minal musyrikin. Niki hebate Islam ya. Mau dia amnihi tegese panggonan suaka politike ahadin, panggonan habitate. Wa te mau di amnihi iku daru kaumi. Iku daerah kaume wong iku. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa ahadin nang musyrik. Artinya ngeten lho. Orang yang menjajaki Islam tentu tidak bisa ditampung di tanah haram karena tanah haram harus terbebas dari orang apa musyrik. Tapi karena dia kula nuwun mau sowan Nabi, mau mengutarakan maksudnya minta akad aman, Nabi ini harus mengawal. Tentarane Nabi utawa sahabatnya Nabi kudu ngawal wong iku terlindungi sampai ke omah. Paham ya? Terlindungi sampai omah. Jangan sampai orang ini di jalan kemudian ditebas oleh Islam ekstremis ke Rukin Mustafa, paham ya? Mergo dianggap asal musyrik oleh ditebas. Niku kan nyampe no nganti dok desa nek kon nglindungi Nabi summa abliku napa? Makna jadi ku daru kau. Mergo ana tembunge cara Jawa ana napa? Niku hebat. Ae mau dia amnihi tegese nggon amane ahadin nang musyrik. Wa daru mau di amnihi ku daru kaumi iku omahe kaume ahadin nang musyrik. Ilam yukmin namun urung gelem iman sapa sinten wae ahadin nang musyrik. Lah tujuannya apa kok dikei hak jeda liang guru supaya iso angen-angen sapa ahadin minal musyrikin fi amrihi ing dalam urusane ahadin minal musyrikin. Diberi waktu jeda atau enggang tujuannya dia tertarik Islam atau tetap tertarik ning kemusyrikan. Tapi diberi hak nggih. Masa jeda enggang untuk berpikir diberi apa? Dan itu harus dilindungi di masa-masa itu harus dilindungi. Dari kalimat kuru ta mengkono-mengkono barang sing kasebut ubi annahu. Kelawan sak temene napa
Wong musyrik iku kaum niku kaum layak lamuna kang ora ngerti sapa kaum. Ora ngerti dinawahi ing tatanane Allah. Fala bidha mongko dinawahi ing tatanane Allah. Fala bidha mongko ora kena ora utawa wajib lagu kedhe musyrikin min sama Al-Qur'ani. Sangka ngrungokno Qur'an. Di masa-masa ragu atau bimbang ya wajib diulang Qur'an. Li alamu supaya dadi ngerti sapa musyrik. Jadi wong-wong sing masa-masa bimbang enggak apa-apa kita ajarkan Qur'an. Mulane cara kula pribadi. Kita ini kan sudah yakin kalau Quran itu pasti benar. Memang kita tahu kalau orang orientalis atau orang kafir ingin merusak nopo Islam, memang kita tahu. Tapi tidak apa-apa, kita harus nggak apa-apa. Kita berlapang dada kalau Quran sekarang jadi kajian misalnya di McGill di Kanada. Sekarang ada sekolah-sekolah perbandingan agama. Lah anak kue rawani kan berarti ke mamang Quran mereka kena jitu. Paham ya? Wah, Quran dipelajari orientalis wong kafir, paling apa dirusak tok. Tidak usah begitu. Bagaimanapun dulu zaman sejarahnya Nabi, orang-orang yang bimbang juga diberi hak untuk memperbandingkan Islam dengan kemusyrikan. Paham ya? Enggak apa-apa. Kita itu yakin kalau Quran itu pasti yang lebih unggul. Secara sejarah saja lebih unggul. Wong Quran ditulis ketika wahyu datang langsung ditulis. Sementara penulisan Injil ratusan tahun setelah Nabi Isa. Wong Injil itu wong Ibrani ditulis bahasa Yunani. Artinya sama-sama diperbandingkan tentu kejanggalan-kejanggalan itu lebih dekat ke selain Al-Qur'an. Quran ketok. Kanjeng Nabi bahasa Arab. Quran nganti sakniki iki bahasa Arab. Mulane ra usah Quran di Indonesia ana kaya riyen sapa petinju Malang. Cocok Quran kudu tetep bahasa Arab. Mergo ben ketok nak nabine asal usule wong soal kira iso maca Arab atau menang. Lho kita fikih kan ngoten. Fikih ku penak. Nak wong ra iso maca Fatihah, niku kon maca saliyane Fatihah asal termasuk Quran. Nak ra iso kon meneng bi qadril Fatihah. Wala tarjim ora diganti terjemahan, paham ya? Lah ya enak meneng to timbang Mas Kamit maca terjemahan. Dibandingnya enak malah lagi gelem. Cara hukum fikih ngoten lho. Wong nek iso Fatihah kan maca ayat banding Fatihah. Kalau tidak bisa disuruh diam selama kadar membaca Fatihah. Ndak usah terjemah, paham ya? Mergo keoriginalan Quran itu termasuk karena khasnya yang masih bahasa Arab. Paham ya? Mungkin nanti saat ini itu para penginjil itu kan bingung karena kitabnya sudah cari yang Ibrani-nya susah. Kalau Islam kan tetap masih pakai khasnya nomor. Sama tidak usah grogi. Asal Quran yang dikirim ke mereka masih Quran asli kita, tidak tahrif ya tidak apa-apa. Kecuali memang ada kiat-kiat atau trik-trik untuk mentahrif merubah. Selama masih Quran asli tidak apa-apa. Misalnya jadi bahan perbandingan. Nah, sekarang tidak bisa toh. Era globalisme tidak bisa. Gitu. Kasus kula sering maca Barnabas, misalnya kula sering maca Injil. Tak pikir semua peneliti juga sering baca kitab-kitab suci yang lain. Sama pendeta-pendeta sering maca napa? Quran. Kula nate takon pendeta kudus. Pak bagaimana Anda mengartikan ayat ya ahlal kitab lastum ala sein hatta tuqimut tauratan apa? Injil. Kamu tidak akan benar sebelum melakukan Taurat dan Injil. Sementara orang Islam hanya melakukan Quran. Padahal Qurannya sendiri menyuruh berpegang juga sama Taurat dan apa? Injil. Ini ayat lastum ala sein hatta tuqimut Taurat apa? Romdan Al-Buti itu dokter hebat Islam, sekarang hidup di Damaskus. Sekarang menjadi tren ya. Kalau dulu kan era Yusuf Qaradawi, sekarang kan Romdan Al-Buti. Ini mungkin sering ketemu pendeta-pendeta Kristen sering dinyek. Bagaimana Anda menyangkal Isa sebagai Roh Kudus, sementara kitab Anda mengatakan wa ruhuwah wa kalimah. Tuh. Istilah Quran tentang Isa kan ruhuwah wa kalimah. Ruhuwah terjemahan bahasa kan mirip roh napa? Kudus. Ora pusing. Napa? Sama sekarang kita global. LSM yo neliti pesantren sudah bersih ning kota padha ae. Santri yo ora eleke mahasiswa yo ora eleke santri. Saya kira global. Pejabat yo ora eleke kiai, belum disalami dhuwit. Kiai yo ora eleke apa? Pejabat. Sekarang secara global sama-sama transparan kudu siap napa? Diteliti, diperbandingkan tidak apa-apa terus.
Kira-kira nek di omahku ora kuwi ora apa-apa, nek di baruke ora duwe napa. Memang begitu, itu tidak apa-apa, itu sudah kuno, dulu tidak apa-apa. Nyatanya orang musyrik yang di masa jeda juga diberi hak belajar Al-Quran dan bahkan dilindungi. Padahal mereka belum mau karena untuk iman itu butuh perbandingan. Fa'amai fa'ajirhu hatta yasma'an apa? Kalam. Malah ini termasuk geopolitik. Malah ini kalau cerita nih, sampai ngerti. Nabi niku hijrah teng Madinah. Walhasil natijane Nabi hijrah teng Madinah. Madinah niku komunitas Yahudi, niku Yahudi Quraisy dan Bani Nadir. Kena apa Nabi kok ora diusir saka Madinah padahal pendatang baru nggawa ajaran baru. Mergo cara Yahudi saiki cek capek. Duwe agama anyar iku mau ngaku-ngaku tok hakikate golongane kita. Buktine nak salat madhep Baitul Maqdis. Jadi Nabi ya tahu diuntung, perintah sholat itu mati. Berarti bodoh be agama apa? Yahudi. Mulane wong Yahudi yo bingung ngadepi Nabi Muhammad, wong anyar sing ngaku Nabi yo bingung. Yo khalifu dinana wa yatabi'u kiblatana. Agamane beda, nek kiblat kok anut maksude piye? Lah berhubung Yahudi mamang dilindungi wong ora jelas musuh. Ora jelas apa? Musuh. Dadi ora jelas yo penting. Mirip SBY, mirip Jika itu penting, tok loro. Wong barang mesti ana sing ora jelas, al-halalu bayinan wal haramu ya napa? Tapi mesti wa bena umur mustabya. Halal ya jelas, haram ya jelas. Tapi antarane iku ana setengah ra jelas. Wa bena umur napa? Quran ya sami, guna umul kitab tapi wa ukhra ya mutadab. Akhirnya mau Yahudi kan mata ini Muhammad kan gede teman-teman jora itu. Mergo dianggap penguat mitos Samawi di mana Baitul Maqdis adalah pusat kegiatan Samawi. Delalah cahanya iki kiblat madhep Baitul Maqdis. Aman Nabi Muhammad aman atau dipisoyong Yahudi. Paham? Ini geopolitik karena kita kumpul orang. Misalnya gue, kiai benderani nasional belum bahasa Indonesia, paham ya? Pejabat benderani Islami latihan salam gampang. Bahasa itu, ini geopolitik, ini wakal-wakal apa? Gue orang tak gedeng nyentuh diri dunia mesti ngotot. Cocok-cocok itu, mau pengiran singgah, gue juga cocok, kemudian di sini semuanya sunai pengiran gitu apa? Cocok-cocok itu. Jadi kemiripan. Sausnya 16 bulan. Akrab wong Yahudi kan Nabi. Delalah untuk kitab kon madhep Ka'bah. Wah, wong Yahudi terketok asline jebule musuh apa? Jebule apa? Musuh. Akhirnya tukar. Tapi bareng tukaran ono hikmah. Nabi madhep Ka'bah hikmah gede. Pendeta-pendeta Yahudi sing jujur niku terus masuk Islam. Mergo gara-garane ngene sederhana. Man utun fit Taurat annahu yuhajiru ila Yatsrib wa annahu shalla ila qiblatain. Barang Nabi salat masuk Baitul Maqdis, pakar-pakar Yahudi, pakar Yahudian cek mikir. Jangan-jangan kayak kita pintu tenang. Jadi grudak-gruduk masuk Baitul Maqdis, mergo Madinah masuk Baitul Maqdis. Jangan-jangan kayak iki jen pintu, napa? Pintu. Jadi umumnya Madinah masuk Baitul Maqdis, melok masuk Baitul barang Nabi madhep ning Ka'bah berarti terbukti nak saiki sholat ila kiblaten dua kiblat. Akhirnya apa yang masuk Islam? Termasuk ciri Nabi akhir zaman sholat ila kiblaten. Mulane omah sing digo sholat Nabi ila kiblaten saiki diabadekno jenenge masjid napa? Kiblaten. Paham ya? Mergo termasuk alamatin nubuwah. Akhirnya dites. Ini bersamaan baik kiai lah kudu pinter. Dites sampai tokoh-tokoh Yahudi. Mas, alasan apa kok madhep Ka'bah? Ya mergo kiblat Ibrahim. Ka'bah adalah kiblat tertua. Baru kiblat kemudian adalah Baitul Maqdis. Terus direview, terus tadi direview. Buktine aku Isra ke Mekah ilal Masjidil Aqsa. Berarti agamaku ngakoni dua kiblat. Gini ku Ka'bah kalian apa Baitul Maqdis. Terus dari Yahudi takok malih, wa qiblatuna awwalun min qiblatika.
Kiblat ku luwih tuwa. Mergo Baitul Maqdis itu kabeh nabi tau ning kono. Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Akhire Quran ngenyek Yahudi. Utiha antum haula'i hajjatum fi ma lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun. Wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sampai akhirnya finale Quran secara cepat ngendikan wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Sak tua-tuane Baitul Maqdis itu paling banter penanggalane itu dimulai Nabi Musa. Sak nom-nome Ka'bah paling-paling wong sepakat, tetap sepakat maksudnya dimulai Nabi Ibrahim. Sementara generasi Ibrahim luwih dhisik timbang generasi Nabi Musa. Ini disebut inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakka mubaraka wa hudal lil alamin. Lah nek kowe ora percaya fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Bukti otentik nak Ka'bah terkait Ibrahim ning kono ana maqam Ibrahim. Sementara Ibrahim disepakati periode sebelummu. Iku ketok nak Quran iki. Apa nek ora percaya buktine fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya dia akan masuk Islam. Mergo nak ngono saiki ora cah bintu, cah jarak. Paham lho kok? Cah jarak. Paham ya? Artinya jarak ben dadi nabi stop yaiku untuk dua kiblat. Nak ngono persis alamate zaman di Mi'rajno yaiku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sekarang dalam implementasi yo tahu salat madhep Baitul Maqdis, yo saiki salat tengkak itu praktekno ben kok sesuk salat madhep Baitul Maqdis ben dadi nabi dua kiblat. Saiki wis final kok nek kabar paham nggih. Mau bojo aja apa? Tapi ora apa-apa nak bukti stres ora apa-apa tapi maksudnya ora goboten. Ya kan kata to wonten tiyang penak matwalu fatama napa baju wa anak salat madhep ngulon tok sawane Allah ning kulon tok saiki ya ngulon ngalor karena iku bukti stres ya ora apa-apa tapi nek iku gua ajaran mboten saged tok paham nggih syariat kudu ana standare pokoke nak kiblat nak boten Baitul Maqdis ya napa Ka'bah tapi sekarang sudah baku teng napa jadi Nabi ini pinter tenang, maksudnya macam wong top tenang. Mengenai sifatnya sidik, amanat tabligh nopo. Nak sidik itu santri mari tidak akeh sidik. Fatona cerdas nuris. Gak cerdas ya butuh ngalim, butuh mikir, ya butuh modal suwi macam-macam. Butuh rakyat kedonyan bareng. Wong kula ngalim ngeten, umpama doyan dhuwit, menawa ora pati ngalim, mergo sibuk. Nasarupno napa? Dhuwit. Kalau nanti di parani tulisan bupati, alasannya nopo kecinan rapati butuh duitnya ini loh. Aku ya seneng duit, tapi nak kakean bingung. Nak terdengar malah seneng, misalnya pakai 1 juta 2 juta seneng. Nak saya ketik kok kakean, jadi bingung. Maksudnya bingung sih, duit aku kan. Ya nak 2 juta kan cepet entek. Jadi bingungnya delok, nak 1 juta kan awet, jadi bingungnya suwe. Mergo duit kau pejabat, itu tasaruf itu kudu dipikir itu duit rakyat itu kembali ke. Nah kecuali duitku pribadi. Misalnya aku dikai warisan wong tua aku 200 juta, kita tangguh bal-balan, kita tangguh apa kan salah lah mau duit pribadi. Nah duit kok pejabat itu tasarufnya kudu dipikir detail Pak, nggih. Iki pribadi, waduk pribadi, waduk umum, peteng pribadi, peteng umum. Wah, sampai jelimet apa? Duit pribadi misalnya orang wong seneng kula kadang seneng tiang-tiang belagus kula pengen ngamah jenengan. Duit apa? Wae kula bar panen kapal men akeh 2 juta. Mau tangguh bal-balan yo terserah kula duit pribadi. Nah tapi nak duit kok menteri kok bupati kok duit umum. Keringete wong tukang pajak bayar napa? Tinggo pribadi hisab. Napa? Hisabe napa? Ya daripada aku mikir hisab ora usah. Ada napa? Tapi liane purun sangkem kiai wara ya. Iya. Ya ini bukan apa-apa, ini pancen ngoten aturan Islam pancen ngoten. Nak duwe umum repot. Dadak tasarufe manutun bil ma'ruf. Lah di pribadi keterus. Duit pribadi iku bal-balan iku nyate klatak nyate jaran masalah. Oh, pribadi. Duit kok pejabat itu kecuali duit bayarannya pejabat. Tapi ora biasane tidak nawa APBD itu betul. Sing dibagi-bagi nang kapal-kapal APBD apa duit pribadi. APBD gitu dilebokno sosial ya.
Sosial itu bahasa halus, pasti santunan, paham ya? Sosial itu dihalusno, pasti apa? Santunan. Jadi sing tok niku boten tokoh, wong pincang, wong picek, terus wong tunanetra entuk niku wong kategorine napa? Santunan. Ora-ora istilah duit kehormatan. DPR nakal, nak jaluk duit negara, dari duit kehormatan. Nah, penak ngekek iki dari duit santunan pas awake dhewe dari uang apa? Kehormatan. Dibaca enak apa? Ora diprestasi jujur napa? Penak enak kanggo kiai dari duit sosial, kanggo mereka uang napa? Diko kalah-kalan kita iku diko napa? Kalah. Untunge ra kroso, jadi tetap syukur. Jadi ra kroso yo penting, dadi ana tetep napa syukur. Jadi kadang bodoh yo penting. Gue ngawal syukur niku kudu napa? Paham ya? Lho anak kula makome wong alim, wis cukup syukur munajat mbek pangeran, langsung tol cara kaya kula barang makome mun tol. Repot, seneng duit barang repot. Ya biasa mau umum ae. Sing gampang entekane yo ora mati akeh. Ini nak kula, sampeyan terserah perkara. Mboten apa-apa ditampa asal sesuai peruntukan. Misalnya sampean kiai mati akeh rada pantes ana apa 50 juta, mati luwih akeh 100 juta. Ya musolane mau telu pondok santrine loro, proposale gede. Ngoco lah ngoco, iku ora aja setengah haram, ana iku setengah apa? Maksudnya ini mboten aku mesti kula mesti pangeran, kan iso diukur to, napa wong kan iso ngilani awake piyam. Ana audit iki wonten apa? Wong Kanjeng Nabi ora top-tope wong. Kanjeng Nabi top-tope wong, pemimpin tertinggi Islam. Jatahe saka uang negara itu hanya humusil humus. 1/5 sepro. Ayo saiki sapa itu proposal premangan separo rong. Nabi ku moto humusil wa alamu annamal ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Nabi ora wis top pemimpin terbesar. Itu hanya berhak menggunakan uang negara seperti paham ya? Oh, kok orang barang itu rapat dikejap ruku potongan. Tapi itu hukum, ini apa? Jadi misalnya sama ngenter dia maksimal gitu kan? 1/5, 1/5, bukan 1/5 sampai hidup, wah. Nah itu nggak usah, maksudnya itu, kayak itu duit. Agar sing itu nggak duit, apa? Duit jatah, duit apa? Udah cerdas, kita mau tuh cerdas kabeh. Lalu nganti saat ini gitu, jadi kiai ini kemudian coba nih ngoten-ngoten. Untung kalau biasa mawon, artinya orang rasa kiai, orang rasa ulama, orang mulang-mulang. Bariku marung, melaku-melaku damai. Soalnya kalau ada berpulau kurun, apa? Merdeka, mulang-mulang. Karuan. Paham gini, jadi peringatan ini. Jadi kalau masalah mitraan dengan non-muslim dan apa itu kuno. Dan itu disahkan oleh Al-Quran lewat aturan-aturan yang jelas. Termasuk saat kita membatalkan. Juga harus lewat aturan yang jelas. Jadi itu lewat maklum. Diumumkan. Mohon kalau terus kayak pakale kaya apa elek aku nanti ora ana iku lil musyrikin aku dibiro-biro musyrik apa ahdun apa perjanjian indah wa ana ing kersane Allah wa inda rasulih wa hum kafiruna bi halate musyrik ngafiri kabeh bima lan Allah lan rasul wa diruna tur cidra kabeh ilal ladina kecuali wong akeh ahad tum kang gawe perjanjian sira kabeh indal masjidil haram ana ing dekat tanah haram yaumal hudaybiyah ing dalam perjanjian hudaybiyah wa hum ta alladzina iku quraisun wong quraish al mustasnuna kang den istisnai kabeh ning kopi sange sedurunge iki. Lah niki etika perjanjian niki kok edae Quran nggih. Famastaqamu lakum fastaqimu napa? Lakum. Fama mongko utahe apa wae perjanjian istaqamu kang konsisten sapa musyrikun lakum maring sira kabeh ya fastaqimu napa? Lakum. Mongko kudu konsisten sira kabeh lakum maring musyrikin. Jika perjanjian itu tidak dilanggar mereka, kamu juga tidak boleh napa? Melanggar. Fama mongko te apa wae takomu kang konsisten to istiqomah sapa musyrik lakum manfaat kedhi sira kabeh. Akamu tegese padha nglakoni sapa musyrik alal ahdi ngatasi perjanjian. Walam yang kuduhu lan ora padha ngrusak sapa musyrikin ku ing ahd. Ya fastaqimu mongko
Napa konsisten sira kabeh utawa kowe ya konsisten lakum kedhe musyrikin. Ala wafai ngatasi nuhoni bihi klan ahad. Kalau mereka ada khianat ya kamu jangan khianat. Atau kowe mentang-mentang Islam para pangeran terus malah tukang khianat. Lucu tuh ngatas nama pangeran malah gampang napa? Khianat. Nyolong wae Cina ora apa-apa. Cina wae ora iman. Malah kowe nyolong atas nama iman. Malah jagelan to malah nyolong atas nama apa? Iman apa digojak nyolong. Gak apa-apa nyolong wae wong Kristen, orang iman nih. Kita kan iman. Berarti kowe nyolong atas nama apa? Iman. Nah, jadi demeni wong non muslim wah amat demenan di atas nama pangeran. Demenan di atas nama apa? Iman. Sing waras urip sing apik. Ora aturane nggih, pokoke sing kaitan kumpul wong napa? Ana aturane. Famat taqamu lakum fastaqimu. Wa mau tema iku sartiyah. Inna wa ta'tamna Allah yuhibbu seneng sapa Allah al-muttaqina wong sing takwa kabeh. Wa qad istaqamalan teman-teman konsisten sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihim ing atase perjanjiane wong musyrikin. Lah niki hatta naqdu sehingga padha ngrusak sapa musyrikin. Oleh ngrusak bi'anati Bani Bakrin sebab nggih oleh ngrusak oleh nulung Bani Bakar. Maksudnya nulung ngrusak dalam hal ini kelompok Bani Bakar nyerang ala Huza'ah ing atase Huza'ah. Padahal Huza'ah dalam konteks niki mitrane Kanjeng. Nah, jadi mitra damene mitra. Nah niki wau nggih pokoke kula eling-eling mungkin ben ngertos sampeyan. Kaya kuno hale kaya apa lahum kedhi musyrikin apa ahdun perjanjian wa iyad baru alaikum la yarqubu fikum illa waladin wa